Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yiska Salafidis Regar dengan NPM 2013024050 dengan rekan saya yaitu Cecilia Della Anggraini dengan NPM 2013024040 akan mempresentasikan pengelolaan kawasan pesisir sebagai tugas dari mata kuliah Biologi Kelautan. Wilayah pesisir. Pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan yang merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat meliputi bagian darat, baik kering maupun terendam air, yang dimana masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor KEP 10 KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, di mana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk provinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu untuk kabupaten atau kota, dan ke arah darat batas administrasi kabupaten atau kota. Dalam wilayah pesisir ada juga masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir ini adalah orang atau sekelompok orang yang bermukim di wilayah pesisir dan atau memiliki mata pencaharian yang berasal dari sumber daya alam atau jasa-jasa lingkungan pesisir lautan. Adapun karakteristik umum dari wilayah laut dan pesisir adalah sebagai berikut. Yang pertama, pesisir merupakan kawasan yang strategis karena memiliki topografi yang relatif mudah dikembangkan dan memiliki akses yang sangat baik, seperti memanfaatkan laut sebagai prasarana pergerakan. Yang kedua, yaitu pesisir merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam, baik yang terdapat di ruang daratan maupun ruang lautan, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pengelolaan kawasan pesisir. Pengelolaan wilayah pesisir adalah upaya untuk menyeimbangkan aktivitas manusia terhadap aspek lingkungan, ekonomi, dan kesehatan. Upaya yang dimaksud juga termasuk pencegahan abrasi dan banjir. Untuk dapat mewujudkan pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan, tentunya diperlukan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu atau Integrated Coastal Zone Management, yang dimana pilihannya didasarkan pada yang pertama, wilayah pesisir merupakan multiple use zone, di mana terdapat lebih dari 2 macam sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan, serta terdapat lebih dari 2 macam pemanfaatan kawasan pesisir. 2. Karakteristik dan dinamika alamiah dan natur, yaitu sumber daya pesisir dan lautan yang secara ekologis saling terkait satu sama lain, termasuk dengan ekosistem lahan atas. Yang ketiga, yaitu wilayah pesisir dihuni lebih dari satu kelompok etnis yang memiliki preferensi mata pencaharian yang berbeda-beda. Pengelolaan pesisir dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang terjadi di wilayah pesisir. Keseluruhan proses di atas, menurut Sorensen dan McCrary tahun 1990, harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan dinamis dengan mempertimbangkan segenap aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek masyarakat, pengguna kawasan pesisir dan lautan, serta konflik pemanfaatan sumber daya dan konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan lautan yang mungkin ada. Keterpaduan pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan ini mencakup 4 aspek menurut Dahuri dan kawan-kawan tahun 2001. Adapun keempat aspek tersebut yaitu keterpaduan ekologis, keterpaduan sektoral, keterpaduan disiplin ilmu, dan keterpaduan stakeholder. Pengelolaan kawasan pesisir terpadu. Pesisir terpadu atau P2T adalah proses yang dinamis yang berjalan secara terus-menerus dalam membuat keputusan-keputusan tentang pemanfaatan pembangunan
dan perlindungan wilayah dan sumber daya pesisir dan lautan. Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kelautan dan Perikanan untuk menerbitkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/Men/2003 tentang Panduan Perencanaan Pengelolaan Pesisir secara Terpadu atau Integrated Coastal Zone Management atau yang disingkat dengan ICZM. Di sini ada prinsip pengelolaan kawasan pesisir terpadu yang dimana harus terdiri atas beberapa keterpaduan, peranata, dan konsistensi, yaitu ada keterpaduan antar pemerintahan atau kewenangan, keterpaduan antar ekosistem darat dan laut, keterpaduan antar disiplin ilmu, desentralisasi pengelolaan, konsistensi pembiayaan, konsistensi perencanaan, peranata kelembagaan, peranata dan penegakan hukum, pengakuan terhadap hak masyarakat, dan keterpaduan antar lembaga atau sektor. Prinsip-prinsip itulah yang digunakan dalam mengelola wilayah pesisir terpadu. Adapun tujuan penerbitan panduan dari wilayah pesisir terpadu ini yaitu yang pertama, menyiapkan panduan bagi pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, pihak swasta maupun masyarakat dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. 2. Memfasilitasi pihak-pihak yang terkait stakeholders dalam mengikuti proses dan tahapan perencanaan pengelolaan pesisir secara terpadu sesuai dengan kondisi ekologi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir yang terkait. 3. Memfasilitasi standarisasi mekanisme perencanaan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Sedangkan target yang diharapkan dalam penyusunan panduan ini yang pertama yaitu ada integrasi perencanaan pengelolaan pesisir dari seluruh pihak yang terkait. 2. Adanya formulasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dan seperangkat program prioritas dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. 3. Tersusunnya dokumen pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu di seluruh level pemerintahan, baik provinsi dan kabupaten ataupun kota yang memiliki wilayah pesisir. Secara lebih lanjut, rencana strategis pengelolaan pesisir ini juga sesuai dengan semangat otonomi daerah yang dikembangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Sesuai dengan undang-undang tersebut, daerah memiliki kewenangan lokal untuk mengatur dirinya sendiri sebatas sesuai dengan aspirasi masyarakat lokal dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Dalam undang-undang ini juga disebutkan kewenangan pengelolaan wilayah laut bagi provinsi yaitu sepanjang 12 mil dari garis pantai dan bagi pemerintah kabupaten atau kota adalah sepertiga dari kawasan pengelolaan provinsi yaitu sepanjang 4 mil. Selanjutnya ada manfaat kawasan pesisir terpadu. Manfaat pengelolaan wilayah pesisir terpadu ada yang langsung dan tidak langsung. Manfaat langsungnya bagi masyarakat yang ikut serta yaitu pelestarian terumbu karang yang dapat meningkatkan sumber daya ikan dan mempunyai nilai tambah terhadap jasa lingkungan sebagai lokasi wisata bahari. Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir ini dapat memberi beberapa manfaat. Adapun manfaat tersebut yang pertama yaitu ada keberlanjutan sumber daya pesisir seperti ikan, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. 2. Menghindari pencemaran dan melindungi kesehatan masyarakat yang ada di sekitar. 3. Meningkatkan manfaat ekonomi yang diperoleh dari jasa lingkungan laut. 4. Mengembangkan bioteknologi sumber daya pesisir untuk produk farmasi, kosmetik, dan lain-lain. 5. Mengembangkan sistem perekonomian yang berbasis pada masyarakat. Dan yang keenam yaitu mengembangkan kearifan lokal bagi kelestarian ekosistem pesisir. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah disampaikan oleh rekan saya, Yesika, yaitu terkait dampak perubahan ekosistem pesisir. Menurut Dauri tahun 2001, halaman 165 sampai 166 terdapat 4 dampak perubahan ekosistem pesisir. Yang pertama yaitu kerusakan fisik. Kerusakan fisik pada umumnya terjadi pada ekosistem mangrove, terumbu karang, dan rumput laut. Terumbu karang di Indonesia yang masih berada dalam kondisi sangat baik hanya sekitar 6,20%, kondisi rusak 41,78%, dan kondisi sedang 28,30%. Sementara kondisi baik hanya sekitar 23,72%. Kerusakan terumbu karang ini umumnya disebabkan oleh kegiatan perikanan yang bersifat destruktif, seperti penggunaan bahan peledak dan racun penambangan karang, reklamasi pantai, pariwisata, dan sedimentasi akibat erosi di lahan atas. Yang kedua ada overeksploitasi atau eksploitasi secara berlebihan.
Sumber daya hayati laut, meskipun secara agregat nasional, sumber daya perikanan laut baru dimanfaatkan sekitar 58,5% dari total potensi lestarinya. Namun di beberapa kawasan perairan, beberapa stok sumber daya perikanan telah mengalami kondisi tangkap lebih atau overfishing, seperti pada perairan Selat Malaka, Laut Jawa, Selat Makassar, dan Laut Flores. Yang ketiga yaitu pencemaran. Tingkat pencemaran di beberapa kawasan pesisir dan lautan Indonesia pada saat ini telah berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Kawasan yang termasuk dalam kategori dengan tingkat pencemaran tinggi adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Riau, Lampung, dan Sulawesi Selatan. Kawasan yang termasuk kategori tingkat pencemaran rendah adalah Irian Jaya, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, dan NTT. Sumber utama pencemaran pesisir terdiri dari 3 jenis kegiatan darat, yaitu kegiatan industri, kegiatan rumah tangga, dan kegiatan pertanian. Sementara sumber pencemaran yang berasal dari berbagai kegiatan di laut meliputi perhubungan laut dan kapal, pengangkut minyak, dan kegiatan pertambangan dari energi lepas pantai. Yang keempat ada konflik pemanfaatan ruang. Ketidakterpaduan berbagai kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dalam memanfaatkan sumber daya wilayah pesisir telah memicu konflik kepentingan sektor swasta dan masyarakat. Penyebab utamanya karena belum adanya aturan yang jelas, baik dari segi hukum maupun substansi, mengenai penataan ruang wilayah pesisir dan lautan. Kegiatan yang tidak terpadu itu bersinergi juga dan saling mengganggu dan merugikan antara kepentingan, seperti kegiatan industri yang produktif dengan kegiatan perikanan yang berdampingan. Permasalahan lain yang merupakan permasalahan klasik meliputi keterbatasan sumber dana pembangunan, rendahnya kualitas SDM, kemiskinan masyarakat pesisir, kurangnya koordinasi antar pelaku pembangunan, dan lemahnya penegakan hukum yang berlaku. Selanjutnya yaitu dampak kegiatan masyarakat di kawasan pesisir terhadap ekosistem pesisir. Yang pertama yaitu pembukaan hutan mangrove untuk dijadikan tambak udang dan kayunya dijadikan bahan bangunan. Hal yang paling mudah diungkapkan adalah pada ekosistem pesisir dan mangrove sering terjadi teki atau cerucuk. Dampaknya yaitu masalah teki atau cerucuk muncul karena pemanfaatan kayu yang berdiameter kurang dari 10 cm yang digunakan untuk pondasi rumah. Selain bermasalah terhadap regenerasi hutan, hal ini juga dapat menyebabkan terhambatnya proses suksesi hutan mangrove. Hal ini menyebabkan terjadinya abrasi dan hilangnya beberapa ekosistem pulau. Yang kedua yaitu penggunaan plastik, kaleng, pestisida, bahan bakar untuk kebutuhan aktivitas manusia. Dampak dari penggunaan plastik, kaleng, pestisida, dan bahan bakar yaitu timbulnya pencemaran di daerah pesisir. Secara singkat, bahwa sumber utama pencemaran pesisir terdiri dari 3 jenis kegiatan, yaitu kegiatan industri, termasuk pertambangan timah dan minyak, angkutan laut, dan pariwisata bahari, kegiatan rumah tangga, dan kegiatan pertanian. Sementara, bahan utama yang terkandung dalam buangan limbah dari ketiga sumber tersebut berupa sedimen, unsur hara, pestisida, dan organisme patogen sampah. Jika dianalisis secara mendalam, dapat disimpulkan bahwa kawasan-kawasan yang termasuk dalam kategori tingkat pencemaran yang tinggi merupakan kawasan pesisir yang padat penduduk dan kawasan industri serta pertanian. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Dampaknya adalah banyak nelayan yang menggunakan bahan peledak dan alat tangkap yang merusak untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan yang berlimpah, sehingga menyebabkan kelangkaan atau kerusakan habitat yang ada. Pada umumnya, kerusakan terumbu karang ini disebabkan oleh kegiatan perikanan yang bersifat destruktif, yaitu dengan penggunaan bahan-bahan peledak atau bahan beracun, sianida, dan juga aktivitas penambangan karang untuk bahan bangunan, reklamasi pantai, kegiatan pariwisata yang kurang bertanggung jawab, dan sedimentasi akibat meningkatnya erosi dan lahan atas. Berdasarkan persen tutupan karang hidup, dilaporkan bahwa kondisi terumbu karang di wilayah perairan Indonesia adalah 39% rusak, 34% agak rusak, 22% baik, dan sisanya yaitu sekitar 5% saja yang sangat bagus. Evaluasi efektivitas kebijakan pengelolaan kawasan pesisir. Yang pertama yaitu dengan pengelolaan pesisir terpadu. Dilakukan dengan pengelolaan wilayah pesisir terpadu atau Integrated Coastal Zone Management, yaitu dengan wilayah pesisir yang merupakan multiple use zona dengan sifat fluid medium air antara ekosistem,
atau lokasi di dalam wilayah pesisir secara ekologis saling berhubungan dan secara erat secara ekologis saling berhubungan, di mana suatu wilayah biasanya dihuni oleh lebih dari satu kelompok etnis yang memiliki mata pencarian yang berbeda. Lalu yang kedua ada pengelolaan pesisir secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sangat memperhatikan kualitas hidup manusia pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Termasuk di dalamnya adalah sarana pendidikan bagi masyarakat pesisir dengan penyediaan fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai serta mitigasi bencana. Konsep pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan idealnya berfokus pada karakteristik ekosistem pesisir yang bersangkutan yang dikelola dengan memperhatikan aspek parameter lingkungan, konservasi dan kualitas hidup masyarakat yang selanjutnya diidentifikasi secara komprehensif dan terpadu melalui kerjasama masyarakat ilmuwan dan pemerintah untuk menemukan strategi pengelolaan pesisir yang tepat. Diambil dari Tinada tahun 2017 nomor 82. Kegiatan dapat dikatakan keberlanjutan apabila kegiatan tersebut secara ekonomis, ekologis, dan sosial politik bersifat berkelanjutan. Secara ekonomi berarti bahwa suatu kegiatan pembangunan harus dapat membuahkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan kapital dan penggunaan sumber daya serta investasi secara efisien. Berkelanjutan secara ekologis berarti kegiatan yang dimaksud harus dapat mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan dan konservasi sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati, sehingga diharapkan dapat pemanfaatan sumber daya berkelanjutan. Sementara hasil dari secara sosial politik bahwa suatu kegiatan pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil pembangunan, mobilitas sosial, kohesi sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat atau dekratisasi, identitas sosial, dan pengembangan kelembagaan. Menurut Fabrianto tahun 2014. Yang ketiga ada pengelolaan berbasis masyarakat. Diartikan sebagai suatu sistem pengelolaan sumber daya alam di suatu tempat di mana masyarakat lokal di tempat tersebut terlibat aktif dalam proses pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Di Indonesia sendiri, pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat sebenarnya telah ditetapkan pada pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan tersebut secara tegas menginginkan agar pelaksanaan penguasaan gerak atau sumber daya alam, khususnya daerah pesisir dan lautan, diarahkan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan juga mewujudkan keadilan serta pemerataan, memperbaiki kehidupan masyarakat pesisir, serta memajukan desa dan pantai. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir diatur dalam beberapa produk hukum nasional, yaitu UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Permen KP tahun 2014 tentang peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 garis miring 4 yang mencapai pada tahun 2016 tentang perencanaan pengelolaan wilayah pesisir. Dan menurut Anwar dan Safira pada tahun 2020, kebijakan pemerintah Provinsi Lampung sendiri terkait keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir masih disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setara. Perda Provinsi Nomor 1 Tahun 2018 tentang rencana zonasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Lampung tahun 2018 hingga 2038 perlu diperbaiki melalui harmonisasi norma hukum baik secara vertikal maupun horizontal terkait keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Disharmoni dapat menimbulkan beberapa dampak dalam pengelolaan wilayah pesisir Lampung. Yang pertama yaitu tumpang tindihnya peraturan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan wilayah pesisir. Yang kedua, mengakibatkan kesenjangan dalam hal peruntukan dan pemanfaatan sumber daya pesisir. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik antar pemangku kepentingan, yaitu masyarakat, pemerintah, dan pengusaha. Yang ketiga yaitu terbatasnya akses masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan wilayah pesisir Lampung, di mana kondisi ini menyebabkan pengelolaan wilayah pesisir Lampung tidak optimal dan tidak terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat wilayah pesisir.